Upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman siap dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnison Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Dr. Insinyur Haji Ahmad Hermanto Dardak MSc PhD. Jabatan Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kabinet Indonesia Bersatu periode 2010 sampai dengan 2014. Indonesia atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa bendera merah putih setinggi dada. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah hormat sajadah. Baik. Dimohon melipat bendera merah putih. Selanjutnya mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua.
penimbunan, kembali kepada Sang Roh. Kiranya mungkin itu yang ada di dalam benak almarhum, karena saya menyaksikan almarhum saat menghadapi cobaan kehilangan putra tercinta Adinda Eril Aristanto Dardak. Beliau berkata, seharusnya yang menguburkan saya adalah kamu. Kenapa malah saya yang menguburkan kamu, Ril? Artinya beliau tahu bahwa siapapun akan punya waktunya di dunia ini. Dan mungkin beliau membayangkan seperti apa di akhir waktu nanti bagi diri beliau. Seperti salah satu lagu favorit beliau yang berjudul My Way, yang salah satu liriknya adalah And now the end is near, and so I face the final curtain. Lagu mengenai seseorang yang mengenang perjalanan hidupnya saat hampir menutup mata. Arwah almarhum Dr. Insinyur Haji Ahmad Hermanto Dardak, MSc, PhD. Hormat Sajana! Baik. Baik yang kita hadir secara visual maupun yang hadir secara virtual, kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum Dr. Insinyur Haji Ahmad Hermanto Dardak adalah baik, bahkan sangat baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah roh dan jasad almarhum. dan kepada istri almarhum. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Siap, idemot. Baik. Saya dan istri saya, Anissa, pagi hari ini bersama tentunya dengan keluarga, para sahabat, kerabat, dan semua yang mencintai dan mengenang almarhum Bapak Hermanto Dardak. Pagi ini sama-sama kita mengantarkan beliau di peristirahatannya terakhir di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Upacara berjalan dengan sangat hikmat secara militer, dipimpin oleh Inspektur Upacara Bapak Menteri PUPR, dan disaksikan oleh semua yang hadir tadi dengan sebuah doa. Tentunya semoga almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa, salah dan hilafnya, dan juga
terima segala amal ibadah dan kebaikannya selama hidup. Keluarga beliau, istri beliau tercinta, putra putri, cucu-cucu, tentunya yang sangat kehilangan. Tadi juga kita dengarkan bersama putra beliau yang pertama, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyampaikan kenangan dan juga nilai-nilai penting yang diajarkan dan ditinggalkan oleh almarhum Bapak Hermanto Dardak, menjadi seorang patriot, menjadi seorang yang mencintai negerinya dengan bekerja sungguh-sungguh membangun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dan beliau bekerja selama puluhan tahun sebagai keluarga besar Kementerian PUPR, juga telah menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Saya sendiri tentu mengenal beliau sebagai seorang yang baik, seorang yang sangat baik, yang sangat berdedikasi, dan tentu sekali lagi kita mendoakan beliau tenang dan tentu keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan juga hadir mantan Menteri PU waktu beliau wamen, menterinya Pak Joko Wirmanto, beliau juga hadir. Terus di sini di Taman Makam Pahlawan dengan ibunya Pak Tri, dan dihadiri Bu Khofifah juga. Terima kasih sekali lagi, Bu Khofifah juga hadir lagi, dan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir bersama Mbak Anissa. Kemarin sudah melayat tapi hari ini hadir. Dan masih banyak lagi sahabat, kolega, ya, teman baik ayahanda saya, teman saya, maupun juga keluarga semua yang mungkin nggak mungkin kita sebut satu persatu, tapi buat keluarga kami tentunya sangat menghargai kehadirannya di momen ini. Untuk usia berapa dan meninggalkan berapa? 65. Jadi putranya 4 harusnya, tapi kan adik saya 2018 akhir kan meninggal. Jadi sekarang 3, saya yang bungsu laki-laki, dia di tengah-tengah ada perempuan. Tadi juga sempat dikatakan oleh Anda juga, mengingat almarhum ayah pernah bilang bahwa kenangannya dengan almarhum sang adik. Iya. Jadi ya beliau bilang malam-malam gitu setelah sepi, semua pelayat udah kembali sebelum besoknya mau dimakamkan, ya beliau di depan jenazahnya adik saya ngomong gitu, "Phil, kok kamu malah duluan, harusnya kan kamu yang ngubur saya." Jadi ya itu yang buat saya hari ini, pada saat akhirnya saya dan adik saya Aaron yang masuk ke liang lahat, ya rasanya ada satu istilahnya koneksi yang cukup mendalam lah. Makanya itu tadi saya sampaikan pada saat memberikan sambutan, bahwa ya beliau juga di sisi lain ingat bahwa semua orang ada umurnya juga, nggak tahu kapan. Ya pengingat buat kita semua gitu. Tinggal kita mau melakukan apa di saat kita nggak tahu kapan kita dipanggil gitu. Mengenang almarhum mungkin seperti apa sosok beliau dari mana? Kalau saya melihat beliau bekerja keras. Saya kan juga sempat ngambil S3 ya. S3 itu kan sebenarnya bebas, kita mau di mana aja gitu ya. Mau di rumah, mau di kampus, mau di mana ya, namanya kerja bisa. Ini kalau beliau tuh tiap hari tuh, saya ingat waktu saya masih kecil diajak beliau S3 di Australia gitu. Ya tiap hari dia ngantor karena itu kedisiplinan. Makanya lulusnya tepat waktu. Karena beliau disiplin gitu, cepet tiap hari dia kerja dari kantor. Karena jadi yang namanya kita serius. Dan saya paling nggak boleh alasan nggak masuk sekolah gitu. Mau apa pokoknya telat nggak apa-apa, tapi nggak boleh bolos. Sekali kamu bolos, kamu ngentengin semuanya gitu dianggapnya. Jadi bener-bener yang paling nggak boleh adalah nggak masuk sekolah. Telat-telat dikit nggak apa, tapi nggak boleh sampai nggak masuk gitu. Itu yang jadi kelihatan, oh ini sosok akhirnya di sisi lain dianggapnya kaku dan serius gitu. Terlalu serius, terlalu kaku gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun dianggap serius kaku, ternyata teman-temannya cukup enjoy ya, kelihatan dari testimoni yang dikasih ke saya dari teman-temannya
Tapi seberapa besar sih peran ayah akhirnya Mas Emil bisa di posisi sekarang? Oh, besar sekali, nggak bisa dipungkiri. Ini sebabnya ya kita harus selalu give back ya, karena give back kepada orang, nggak harus kepada orang tua saya tapi justru kepada orang lain gitu. Kenapa saya hari ini sangat semangat misalnya gitu ya, ada anak berprestasi minta dibikinin rekom masuk ke perguruan tinggi di luar negeri atau beasiswa, saya tuh kadang-kadang saya pikirin apa yang harus saya tulis, nggak cuma tantangan aja gitu. Karena dari hal-hal seperti itu mungkin belum tentu orang itu dapat kesempatan yang sama gitu, makanya saya pengen ngasih ya. Tapi sekali lagi beliau modelnya itu hanya ngasih umpan, ngasih kail gitu, mancing sendiri modelnya. Jadi ya berjuang sendiri gitu. Dan bahkan kadangkala pada saat saya ngelihat gitu ya, beliau tergolong cukup nge-push lah gitu supaya kita kerja keras. Teman-teman lagi libur, saya justru disuruh ikut persiapan lomba siswa teladan. Tapi ya pengorbanannya ternyata ya alhamdulillah jadi juara 1 se-DKI waktu itu tahun itu. Jadi ya peran beliau besar. Mungkin orang mikirnya perannya karena beliau ini jabat fasilitas, bukan. Peran yang diberikan itu justru adalah guidance, adalah motivasi gitu. Karena effort, malah kalau orang salah nangkep, pressure sebenarnya punya orang tua kayak beliau. Iya, karena tuntutannya tinggi gitu. Ya gitu ya, teman-teman saya pernah ngalamin tuh gitu. Jadi cerita ngalor ngidul nih. Saya datang, Pak, saya dapat nilai 6. Nah, teman saya berdiri di belakang gitu kan. Terus kata beliau, kenapa nggak 4 aja sekalian gitu. Nah, teman saya di belakang agak nelan ludah karena dia 4 nilainya gitu. Ya maksudnya pressure gitu kalau dipikir-pikir. Jadi tapi di sisi lain ya itu mungkin beliau bisa ngasih guidance karena beliau sendiri juga sudah punya pemahaman gitu. Makanya saya bersyukur adik saya itu sempat agak pressure juga menyelesaikan tugas akhirnya teknik fisika di ITB gitu. Saya bilang udah relax, tapi kok bapak saya nge-push terus gitu. Dan alhamdulillah akhirnya lulus dan cum laude adik saya. Malam harusnya berangkat ke Swedia ngambil artificial intelligence S2, tapi ya kita tunda dulu jadinya karena aja kejadian ini. Baru sadar, oh ternyata dikejar bapak saya nggak ada hari ini gitu. Jadi ya mungkin kalau nggak dikejar mungkin beliau nggak akan menyaksikan bahwa adik saya lulus dengan nilai cum laude gitu. Jadi gitu. Mas, mungkin terakhir dari saya nih, buat masyarakat Trenggalek sendiri, sosok Trenggalek ya, Trenggalek itu putra Trenggalek. Jadi gini, kakak-kakak ayah saya misalnya banyak yang SD, SMP di Trenggalek, SMA-nya di kota lain karena waktu itu Trenggalek belum punya SMA. Nah, ini produk asli Trenggalek sampai SMA, lulus kelas 3 SMA itu Trenggalek, terus baru dia dengan PD-nya daftar ke ITB. Kalau nggak salah satu kota cuma 2 yang bisa masuk waktu itu gitu kalau nggak salah. Jadi ini saya sebagai mantan Bupati Trenggalek juga, ini terlepas dia ayah saya atau bukan ya, menurut saya itu kalau ada yang ngerasa lahir di Trenggalek terus nggak punya kesempatan besar, itu salah. Karena sudah ada buktinya bahwa beliau ya udah tanpa fasilitas apapun berjuang, daftar, diterima di ITB dan ya itu istiqomah karir gitu. Tidak menggunakan koneksi dan lain-lain, dia berjuang. Modalnya sekolah di Trenggalek, lahir di Trenggalek, besar di Trenggalek.